Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Demikian firman Allah. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Bapak Ibu keluargaku, pagi ini firman Tuhan saya beri judul Hidup dalam Otoritas. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari yang lalu kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang turun dalam kehidupan murid-murid Yesus itu memberikan dampak yang luar biasa. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka murid-murid mengalami kepenuhan Roh Kudus dan mereka memiliki dampak yang luar biasa. Murid-murid hidup di dalam otoritas ilahi. Mereka bisa bersaksi, mereka bisa menyatakan kebenaran, mereka hidup di dalam keberanian memberitakan firman, mereka melakukan tanda-tanda mujizat, semuanya karena mereka hidup di dalam otoritas ilahi. Bapak Ibu keluargaku yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya katakan pagi ini kita pun bisa hidup di dalam otoritas ilahi, karena itu adalah janji dan nubuatan Yesus Kristus sendiri. Nah saudara, pagi hari ini kita akan memahami tentang bagaimana hidup di dalam otoritas. Apakah Alkitab mencatat tentang hidup di dalam otoritas? Bapak Ibu, saudara-saudaraku, keberadaan otoritas di dalam Alkitab itu sangat jelas ditulis dan dinyatakan bagi kita semua. Dalam Roma pasal 8 ayat 14-17, otoritas itu berhubungan dengan status kita. Dulu kita adalah hamba dosa, budak dosa. Sekarang kita punya otoritas yang baru, yaitu menjadi hamba Allah. Bahkan kita menjadi anak-anak Allah. Dalam Markus 16 ayat 15-18, otoritas itu berhubungan dengan tugas. Ketika Tuhan memberitakan perintah, beritakanlah Injil dan seterusnya, maka tugas itu disertai dengan otoritas. Lalu yang ketiga, dalam Mazmur 110 ayat 1-3, otoritas itu bicara mengenai kedekatan kita dengan Tuhan. Kita bisa memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Kita bisa memanggil Tuhan yang Maha Kuasa itu dengan sebutan kedekatan, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu, ini adalah otoritas yang sudah kita terima dan mungkin tanpa kita sadari kita sudah lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai orang percaya, kita punya otoritas ilahi yang Tuhan berikan. Jangan takut dengan kesulitanmu. Jangan takut dengan keadaanmu. Saat ini mungkin engkau bergumul dengan penyakit, engkau bergumul dengan masalah-masalah hidup, engkau bergumul dengan kuasa kegelapan yang selalu menyerang, menghantui kita, menghancurkan kita. Saya mau katakan, kita punya otoritas untuk mengalahkan sakit penyakit. Kita punya otoritas untuk bisa berani maju mengatasi masalah hidup. Dan kita punya otoritas untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Tunduklah kepada Allah, terimalah otoritas, maka iblis akan lari daripada kita. Bapak Ibu saudaraku, pagi ini dengan semangat kita menjalani hari ini. Pagi ini jangan pernah takut dengan apapun yang ada di hadapan kita, karena kita punya otoritas ilahi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Nah pertanyaannya saudara, ada banyak orang Kristen juga mereka tidak menyadari otoritas yang ada di dalam dirinya. Bahkan mereka tidak yakin dengan otoritas yang ada dalam dirinya, sehingga ketika mereka coba-coba, mereka tidak menikmati, mereka tidak merasakan otoritas ilahi itu. Pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu? Saya menulis ada 3 faktor penyebab kenapa kita tidak hidup di dalam otoritas dan merasakan dampak daripada otoritas ilahi itu. Yang pertama saudara, karena kita hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Bapak Ibu, khawatir dan takut, saya pikir ini hal yang biasa dialami oleh semua orang.
Tetapi ketika ketakutan, kekhawatiran itu menguasai seluruh hidup kita, iman kita mulai berpaling, iman kita mulai menurun, dan pada akhirnya kita mulai ragu dengan kuasa Tuhan. Hati-hati, kekhawatiran dan ketakutan itu tidak akan pernah berdampak untuk menyatakan otoritas dalam diri kita. Buang ketakutan, buang kekhawatiran, percayalah sepenuhnya kepada kuasa Allah. Lalu yang kedua, ada dosa. Ada dosa kesukaan, ada dosa favorit yang terus-menerus kita lakukan. Bapak Ibu, ini hal yang kedua yang membuat kita tidak berdampak dalam hidup dalam otoritas ilahi. Bapak Ibu, jangan kompromi dengan dosa. Yesaya katakan, yang membuat Tuhan tidak mendengar, yang membuat Tuhan tidak menjawab, memberkati kita dengan tangannya yang berkuasa, karena ada dosa dan kejahatan. Lalu yang ketiga, saudara, apa yang membuat kita tidak hidup dalam otoritas? Yang ketiga, karena ada pikiran yang negatif. Bapak Ibu, pikiran adalah dunia perang kita. Pikiran dalam medan peperangan kita. Ketika engkau berpikir sesuatu yang negatif, maka seluruh tubuhmu dikerahkan untuk melakukan sesuatu yang negatif. Karena itu, mari belajar untuk berpikir positif. Rancangan Allah pasti yang indah digenapi dalam kehidupan kita. Saudara, jangan khawatir, jangan takut. Saudara, jangan lakukan dosa kesukaan. Buang dosa kesukaan. Dan yang ketiga, buang pikiran negatif. Maka terimalah dan hiduplah di dalam otoritas ilahi yang akan menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.